bilang wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Darda radhiyallahu ta'ala qala berkata, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani jalan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalan dia menuju surga. Ini kita ini berjalan, artinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, artinya kita ini berjalan dalam menjalani ini ilmu, menuntut ilmu. Maka Allah Ta'ala akan memudahkan kita dalam menuju surga. Kita di surga aja nih dimudahkan, apalagi di dunia. Surga aja dimudahkan, apalagi di dunia. Jadi kita ada sejarah orang menuntut ilmu, itu masih kelaparan kan itu. Orang-orang, nah itu yang belum bisa. Omongnya berdiam di rumah menuntut ilmu aja taruh tadi pegawai pagi wah, semua ada pegawai. Apa dimakannya oleh habis kayu aja dimakannya. Maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalan dia ke surga. Amunya sudah jalan ke surga dibukakan dia. Ya apalagi kenapa mudah jalannya? Karena kita tahu. Yang kali ini kada tahu. Ulunnya hanya dari kebenjer. Kadang ada beberapa kebenjer. Sampai pada pura jar kawasan di pengen ada nanu aja. Ada pahalanya, ada baplatnya. Kalau paham bilungi ada makanya jangan boleh. Jadi kamu tahu jalan itu nyaman. Sudah kada tahu tak pun tak selain. Alih pangmer tahu nih. Mulai tahu kita bidang santang ada tahu titik buka puyung jadinya ya ada salah bilokan. Nah itu anak surga salah bilokan karena mana kita disuruh menuntut ilmu. Dan keutamaannya apa? Itu yang pertama, dimudahkan jalan. Yang kedua, wa innal malaikata la tada'u ajnahataha li talibil ilmi ridha bima yasna'. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho atas dia yang berbuat itu. Ridho. Jadi kita ini berjalan tuh dunia terompong. Hakikatnya tuh kita nih pengen melihat labuhan yang buat presiden misalnya, buat menteri-menteri datang, raja-raja datang, dihamparkan apa? Karpet merah ya kan ya? Karpet merah kita ada karpetnya begini, baknya kucing. Ini karpet merah. Nah, ini biasa karpet merah lah tadi, masya Allah. Ini orang menuntut ilmu, karpet merah, nambah sayap malaikat. Itu malaikat Jibril itu bisa sayap, lebarnya antara timur sampai barat. Kalau bila bakapak itu kuburan itu kayak bulunya itu seperti mutiara-mutiara. Hanya jadi kita jejaki. Ayo kita. Ada bahalas yang buruk, ada lagi bahalas sayap malaikat. Ayo ya. Kurang apa lagi? Wah, itu kayak Tuhan mikirkan ya. Ayo ada lagi. Ini perang keutamaan yang ketiga, wa innal alama la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma'i. Dan sesungguhnya alam semesta ini sungguh memintakan ampun bagi dia yang menuntut ilmu, yang mencongkong orangnya. Walaupun di parkiran tadi. Tunggu kepala. Biar nangarakan hadir tapi. Biar menghayal orangnya. Duduk menghayal. Pasar, penuhi, menghayal misalnya. Tapi duduk majelis ilmu. Duduk majelis ilmu tadi. Nah itu malaikat memintakan ampun. Dan alam semesta mintakan ampun. Sama samawati.
Ada di langit ya, di langit. 7 lapis langit ayo biar. 7 lapis langit memintakan ampun kepada kita. Betul mama fil ardi dan pada bumi. Seperti binatang. Napanya kah? Kucing, diruduknya bertaan. Hatta hitan fil ardi sehingga makhluk-makhluk iwak-iwak yang ada di laut. Yang di banyu, ayo yang di banyu berapa banyak iwak? Ada saluang, ada lundu, ada perpuyuh, ada haruan, apa yang benar? Yang ada. Sabarataan memintakan ampun pakai orang yang congkong di majlis tadi. Berarti istighfar adanya. Astagfirullahaladzim. Ada. Bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Ada juga. Menjadikan la ilaha illallah. Ada juga. Mentasbih subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Ada juga. Orang menjongkong rai. Santai. Luar biasa. Di langit memintakan ampun, di bumi bahkan yang di dalam laut memintakan ampun pakai orang yang menjongkong. Belum lagi orang yang mendengarkan, belum lagi orang yang fokus, belum lagi orang yang mencatat. Luar biasa ya. Jadi jangan boleh kita menuntut ilmu tadi. Menuntut ilmu jangan boleh kita. Artinya walaupun itu bisa jam tadi baca kitab misalnya berapa jam, berapa detik, itu berapa banyak dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu fil ard? Dia hanya orangnya namanya kan. Ruangan berapa banyak kan? Belum di laut, apalagi kita kan apa namanya? Dunia ini kan lebih banyak itu lautan daripada daratan. Dan seberapa aneh hewan yang ada di darat itu ada di laut. Amahum dibunda. Apanya aja? Anjing laut ada, singa laut ada, ular laut ada, kijang laut ada juga, hadangan laut ada, sebentar ada. Itu sabarataan mamin. Husnul khotimah. Kenapa? Ya, itu sandal. Yang ada. Artinya tadi malaikat kurang apa? Allah Ta'ala memberikan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, yang hadir majelis. Sejam aja tadi yang sembahyang oleh apa namanya berzikir, lawas duduk, berzikir, salawat, lawas bersalawat, apa sih lawas bertasbih. Belum tentu diterima. Ya kan udah salawat pasti diterima itu. Tapi orang yang hadir majelis tadi pasti diterima Allah. Masya Allah. Biar kadanya kada ruginya majelis ilmu nih. Enggak ada ruginya tadi. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah. Artinya ahli ibadahnya ini kada didasari ilmu, tahu ibadah wadah, ada ilmu seperti bulan, orang alimnya, dan orang yang ahli ibadah itu seperti bintang-bintang. Dan mana belum bintang? Kalau bintang lebih baik ya, berarti murah harinya. Tadilah, nyata ada bulan sudah. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kita nih sabar tak ada yang zaman nabi hidup yang oleh. Memang hidup zaman nabi. Waktu dipertanyakan kita nih yang oleh 1400 tahun yang lalu ya. Tapi kita bisa hidup di zaman yang ulama. Ini adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Anbiya akan dinar, artinya duit, wala dirham, duit juga, duit emas atau duit perak. Wa innama warrathul ilma, dan hanya saja mereka adalah mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddil wafir. Merasa mengambilnya maka dia telah memilih
pilihan yang benar. Jadi betapa untungnya tadi seseorang jika bisa hadir di majelis ilmu, karena dengan hadir di majelis ilmu kita akan bisa mendapatkan keberkahan. Apalagi yang hebat lagi, kita ini kan sebelum majelisnya apa? Membaca maulid, membaca tarikhnya Nabi. Ada apa ngarannya menurut ilmu ini majelis ini nih, itu ada lagi yang besar ketika kita hadir majelis Nabi. Jadi setengah-setengah rupan namanya berdua nih. Kita baca sejarah Nabi dan kita baca ilmu Nabi. Nah, jadi komplit diurang dong. Nah, dikomplit. Masya Allah jadi jangan juga kita mah aja belum jadi mulai aja pembacaannya aja. Kita hadir di majelis maulid dong. Luar biasa juga sudah. Majelis ilmunya pulang, nah double kan. Nah, bagus. Ya, oleh. Dan juga dikatakan a'lam anna fadlal ilmi la yakhfa ala ahadin. Ketahui olehmu bahwasanya keutamaan ilmu itu tidak akan tersembunyi atas seseorang. Orang berilmu itu kan berdustakan. Orangnya sudah ilmu kalau didustakan awal. Itu dia harap diberikan derajatnya. Kalau dustakannya seharap dong dia. Ya ada. Karena ada ilmunya. Ini ada pikiran dia. Ini harap dia bapaknya mana hayam misalnya oleh. Ada ilmunya. Ini harap dia misalnya ilmu apa namanya perkebunan. Ada ilmunya, ada dustakan sudah yang oleh. Ilmu huwal mukhtassu bil insaniyah. Ketika ada ilmu, maka dialah dikhususkan sebagai manusia. Lianna jami' al-khisab, karena seluruhnya kita siwal ilmi, selain ilmu yashtariku fiha al-insan wa ghairuh, itu menyamai padanya selain manusia dan selain manusia, minal hayawan, daripada hewan-hewan. Kasujati, seperti kuat, wa quwwati, dan kuat, wa safagati, dan lembut, wa ghairiha. Wa bil ilmi, dan dengan ilmu adharallahu fadl Adam, maka dengan ilmu Allah Ta'ala menampakkan kemuliaan Nabi Adam alal malaikati, atas malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, dan menyuruh Allah Ta'ala malaikat dengan sujud baginya Nabi Adam. Wa aidan juga huwal wasilatu lil wusuli ila sa'adatil abadiyah, dan juga itu ilmu akan menjadi jembatan bagi kita sampai kepada kebahagiaan yang selamanya. In waqa'al amalu bimuqtadahu, jikalau dia mengamalkan ilmu itu. Nah, jadi di mana munculnya seseorang manusia itu manusia? Di mana? Ketika mempunyai ilmu. Orang itu jago, singa jago. Ayo. Apa orangnya pintar, kajir pintar, kan teleng. Lembut ya, kucing lembut, anaknya terkadang. Punya sifat-sifat manusia ini ada bertanya mempunyai, tetapi ilmu itu kadang berisik. Itu malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam mempunyai ilmu. Cahaya ilmu ada Nabi Adam. Makanya malaikat sujud. Karena malaikat tadi apa tidak diajari ilmu seperti Nabi Adam. Jadi ilmu ini bisa menundukkan semuanya dengan ilmu. Makanya kalau orang sudah punya ilmu, jadi pemimpin, orang itu gampang. Kecuali keras kepala pulang ya oleh. Tadi itu. Jadi ketika orang punya ilmu, gampang akan menjawab soal gampang, menyelesaikan permasalahan gampang. Tetapi kalau orang tidak punya ilmu, yang bingung ya udah. Sahabat naik akan istri turun akan naik turun ya udah. Ada orang tadi karena bidangnya tadi pantas cukup tadi mencukupi syarat-syaratnya. Nah, ini yang berbahaya. Qala Amirul Mukminin, telah berkata Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, al-ilmu khairum minal mal.
Bermula ilmu yaitu lebih baik daripada harta. Al ilmu ya harus suka. Bermula ilmu itu menjaga engkau. Wa anta taharusul mal, dan engkau menjaga harta. Jadi ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kenapa? Karena engkau akan dijaga oleh ilmu. Karena kita punya ilmu, ada keahlian, ada pengetahuan, maka kita akan terjaga daripada bencana macam-macam yang ada. Tetapi tadi duit, duit itu siapa yang menjaga? Duit itu menjaga kita, ada. Tetapi kita yang menjaga duit, harta kita. Al ilmu yazku ala infaq. Ilmu itu akan bertambah, akan bertambah tadi. Kalau diberikan tadi, diinfakkan, diajarkan. Wal mal tungkisuhun nafaqah, dan harta itu akan mengurangi kalau diberikan. Kan beri duit 1.000, 2.000 pokoknya duit ada. Tetapi ilmu pin beriakan, tak beriakan, pahalanya nambah banyak. Karena simpulan belum mau beriakan ilmu nambah banyak harus. Al ilmu hakim, dan bermula ilmu itu yang menghakimi. Wal malu, dan bermula harta mahkumun alaihi, yang menghukumkan atasnya. Banyak orang yang terlibat masuk penjara gara-gara harta. Gara-gara harta, kenapa? Karena gara-gara harta dia bisa dihukum. Tetapi adanya ilmu dia bisa menghukumi. Itu bedanya dari ilmu lawan harta. Banyak orang masuk penjara gara-gara harta, korupsi, yang oleh bunguli orang, berjudi misalnya, macam-macam lagi. Biar itu orang apa-apa kah? Macam-macam gitu. Emangnya yang gak punya duit pian, mau pikiran, mau punya ilmu apa? Ada orang merampok ilmu, yang ada orang merampok harta, itu jadi perampok ya. Perampok apa kan dulu kan pasti perampok. Itu perampok apa? Harta. Ilmu, ayo Ben. Orangnya berkeliling kak seduniaan nih. Ilmu itu obrolan dibawa. Yang ilmunya pelajari dari halus, dari umur 1 tahun namanya belajar dari 1 tahun, sampai 50 tahun misalnya. Kawan dibawanya berkeliling dunia. Tapi mau harta dia 50 tahun dibawa. Kawisi kan bawa harta. Ayo, ke masjid dia bawa harta lompati-patinya. Jauh orang di situ banget. Ya kan ada. Tapi ilmu kau kita bawa tadi. Harta, aduh, bawa aja terus dia menghapunnya kan ada. Duit puluh seperti berapa 900 miliar, 10 miliar. Udah dibawa-bawa ya. Ibak mobil boleh boleh. Ngomong ilmu ini siapa kita bicara pada singkong ilmu ya mana? Mulianya ilmu tadi. Berapa banyak ilmunya tadi. Dengan ilmu tadi pulangnya kau menghasilkan harta. Kau menghasilkan harta, masya Allah. Jadi itu tadi gunanya tadi. Al ilmu yuksibul alim ta'a fi hayatihi. Dan ilmu itu yang mengakibatkan orang itu akan berbuat taat pada kehidupannya. Wa jamilal uhdusati ba'da mautihi, dan akan memperindah kejadian yang akan setelah matinya. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha, dan cinta ilmu itu agama yang akan agamai dia. Wa manfaatul mal tazulu bi zawalihi, dan manfaat harta itu akan hilang dengan hilangnya harta. 1.000 hilang 1.000 belanja. Terbang 10.000 bang, sudah 12.000. Berarti kita bisa hitung. Mata khuzanun amwali wa hum ahya, mati orang yang menyimpan duit tetapi hidup orang yang menyimpan ilmunya tadi. Pelajari terus tadi. Bisi kitab karangan orangnya mati sudah, kitabnya masih ada, masih hidup berarti. Wal ulama baqun ma baqiyad dirham, ma baqiyad dahri. Nah, ulama itu akan tetap selama sampai apa? Sampai dahar, sampai hari kiamat. Ayunuhum mafqudatun, harta-harta mereka hilang. Fa amtaluhum fi ghurubi mawjudah,
dan seperti ahlul ilm itu ada sampai sekarang. Syafi'i ada perkataannya, perlunya ada ilmu. Jadi kan semalam itu kita ketika di Banjar itu ada bahas masail tentang masalah haid dan air. Masalah haid itu yang kita dengar daripada rumor berita hoak-hoaknya, yang bahwasanya berita ketika rambut atau kuku yang jatuh ketika haid atau nifas itu apakah dibasuh ulang ketika mandi apakah boleh memotong. Jadi kalau rambut gugur setelah haid nih gugur atau kuku tak potong atau panjang sudah panjang harus datang haid maka alihnya bergawian mudah-mudah habis hibaknya kira-kira oleh pokoknya kalau penyakit macam-macam itu boleh kita memotongnya jika udah bahkan itu apakah dibasuh kalau pas mandi itu ada perlu dibasuh. Ada emang perkataan ulama di kitab-kitab yang kita ada yang mengatakan makruh, ada yang khilaful aula. Jadi kita meninggalkan hajat untuk memotong tadi kalau bidunil hajah dengan ketiadaan hajat. Tapi kalau hajat misalnya kita ini perlu benar artinya tangannya asal resi tangannya nah itu kalau memotong itulah kalau bawa motong lil hajahnya bisa hal yang makruh atau khilaful aula itu menjadi mubah bisa. Contohnya apa? Zaikut ta'am inda shaim, merasakan makanan ketika puasa itu makruh hukumnya. Ada makanan dirasainya pasal itu kan dibatal, cuman hukumnya makruh jadi takut pakai dirasai aja makruh hukumnya. Kok merasai saya merasai gitu